Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya, anak Ustaz yang Ustaz banggakan, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ya, anak Ustaz, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita halaman 30. Faedah yang kedua. Sudah buka halaman 30. Iya, faedah yang kedua. Minas sunnati liman arada at-tarbiyata. Minas sunnati liman arada at-tarbiyata wat-ta'lima an yadribal amthala. Termasuk sunnah minas sunnah bagi orang yang ingin mendidik. Liman aradat tarbiyah, bagi orang yang ingin mendidik dan mengajar, ya, dan mengajarkan. Liman aradat tarbiyata wat ta'lima an yadribal amthala, untuk memberikan perumpamaan. Ya, termasuk sunnah bagi orang yang ingin mendidik dan mengajar untuk memberikan apa? Perumpamaan. Ya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, lidharbil amthali fawaidun kathiratun minha. Yang ketiganya, lidharbil amthali fawaidun kathiratun minha. Membuat perumpamaan, memiliki faedah yang banyak. Fawaidun katsirah, memiliki faedah yang banyak. Memberikan perumpamaan, ya sama saja, terserah. Memiliki faedah yang banyak. Di antaranya yang pertama, taqribul ma'lumati, memiliki faedah yang banyak. Di antaranya ya, taqribul ma'lumati lil muta'allimina. Taqribul ma'lumati. Tidur. Abang, siapa? Ada tidur. Taqribul ma'lumati lil muta'allimina. Mendekatkan maklumat, mendekatkan ilmu kepada
pelajar, para pelajar, mendekatkan maklumat itu berita, ilmu kepada para pelajar. Yang kedua ya, taisirul fahmi alaihim, memudahkan pemahaman atas mereka, memudahkan pemahaman atas mereka. Yang keempat, syabbahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-wahya alladhi anzalahu Allahu alaihi bima fihi min al-ilmi wal hidayati bil ghaithi al-kathiri min al-ilmi wal hidayati bil ghaithi al-kathiri wa dhalika li anna kullam minhuma sababun lil hayati فالغيث سبب حياة الأبدان والعلم سبب حياة القلوب. Yang keempat, Nabi menyamakan wahyu, Nabi SAW Farhanaini. Ayo ditulis. Nabi SAW menyamakan, Nabi SAW menyamakan wahyu, menyamakan Nabi SAW menyamakan wahyu yang telah diturunkan Allah. Syabahan Nabi SAW al-wahya alladhi anzalahu Allah alaihi berupa ilmu dan hidayah, ya minal ilmi wal hidayati, dengan hujan yang lebat, bil ghaithil, dengan hujan yang lebat, bil ghaithil kathir, dengan hujan yang lebat. Karena keduanya sebab kehidupan, karena keduanya sebab kehidupan. Wa dzalika li anna kullam minhuma sababun bil hayati, karena keduanya sebab kehidupan. Hujan sebab hidupnya badan, fal ghaithu sababu hayatil abdan, hujan sebab hidupnya badan, dan ilmu sebab hidupnya hati, wal ilmu sababu hayatil qulubi. Ya. Yang kelima,
bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna an-nasa fi talaqqihim lil ilmi thalathatu aqsamin. Wa shabbahahum bi anwa'il ardi ats-thalathati an-naqiyatu wal ajadhibu wal qi'anu. Ya. Yang kelima, Nabi SAW menjelaskan. Nabi SAW menjelaskan bahwasannya manusia dalam menerima ilmu terbagi kepada 3 macam. Dan menyamakan mereka dengan 3 jenis tanah. Manusia di dalam menerima ilmu terbagi menjadi 3 macam. Dan menyamakan mereka dengan 3 jenis tanah. Yang pertama, tanah yang subur. Yang kedua, yang pertama tanah yang subur. Yang kedua, tanah yang tandus. Yang ketiga, tanah qi'an. Qi'an ini belum tahu Ustaz. Tanah qi'an ini penjelasannya dia tidak bisa menumbuhkan nggak bisa menerima air dan juga tak bisa menahan air. Tanah apa itu? Tanah apa gitu? Tanah dia nggak bisa nahan air, masuk air, kemudian nggak bisa menumbuhkan pepohonan juga, dan nggak bisa juga menampung air. Iya, tanah apa itu nggak tahu. Itu qi'an. Tanah qi'an nggak tahu Ustaz. Bahasa Indonesianya nggak tahu. Ya. Nah, ini persamaannya ya. Al-musyabbah yang disamakan. Al-musyabbah bihi. Yang di bawahnya itu. Yang dijadikan permisalan tanah yang subur adalah orang yang mengambil manfaat dari ilmunya dan menyampaikannya. Yang di bawah, al-muntafi'una bil ilmi al-muballighuna lahu. Artinya orang yang mengambil manfaat dengan ilmunya serta menyampaikannya. Ya. Ini disamakan dengan apa? Dengan tanah yang subur. Seorang yang mengambil manfaat dengan ilmunya dan menyampaikannya. Ini disamakan dengan apa? Tanah yang subur. Kalau wajah syibah itu persamaannya di mana? Disuruh cari letak persamaan antara tanah yang subur dengan orang yang mengambil ilmu, belajar, dia mengamalkannya dan mendakwakannya. Oh, ini tanah yang subur ya? Yang silakan yang subur. Iya. Ya, kemudian yang kedua, al-muballighuna lil ilmi duna an yantafi'u bihi.
Orang yang menyampaikan ilmu tanpa mengambil manfaat darinya. Artinya tanpa mengambil manfaat darinya, yaitu tidak mengamalkannya. Ya, tidak mengamalkannya. Ini disamakan dengan al-ardul ajadib, tanah yang tandus. Tanah yang tandus. Ya, dia bisa menahan air. Ya, dia bisa menahan air dan bisa diambil manfaat darinya. Nah, itu orang yang suka berdakwah tapi nggak mengamalkan ilmunya. Ini sama dengan orang yang tandus. Kemudian yang ketiga, al-mu'riduna 'anil ilmi. Anil ilmi. Orang yang berpaling dari ilmu. Maka ini disamakan dengan al-ardul qi'an, yaitu tanah apa ini? Ada yang tanah apa ini? Tanah semen. Semen. Tanah apa? Tanah kapur ya? Tanah apa ini? Ya. Tanah dia. Ya, bisa menumbuhkan pohon juga dia kan? Tanah dia. Ya, tanah. Ya, qi'an. Nah, kemudian yang keenam, innal ilma, yang paling pojok ya. Fa innal ilma. Yang keenam ambil yang paling pojok, paling ujung. Fa innal ilma la yakunu nafi'an. Yang paling ujung dari titiknya. Fa innal ilma la yakunu nafi'an illa idza umila bihi. Illa idza umila bihi. Farhan. Illa idza umila bihi wa nusyira bainan nasi. Sesungguhnya ilmu tidak akan bermanfaat. Sesungguhnya ilmu tidak akan bermanfaat melainkan fa innal ilma la yakunu nafi'an illa, melainkan apabila ya, melainkan jika diamalkan. Suaranya. Melainkan apabila diamalkan dan disebarkan di kalangan manusia. Wa nusyira bainan nas. Ragib, coba dibuka bukunya. Ayo belajar, jangan ada cerita. Farhan, ayo coba. Ini yang keenam. Yang ketujuh, faqdul ilmi asy-syar'iyyu lahu, faqdul ilmi asy-syar'iyyu lahu atharun sayyi'atun minha. Yang ketujuh, tidak memiliki ilmu syar'i. Farhan, iya, tidak memiliki ilmu syar'i memiliki pengaruh yang buruk. Memiliki pengaruh yang buruk. Di
Di antaranya yang pertama intisyarul jahli wal bid'ah, tersebarnya kebodohan dan kebid'ahan. Ya, tersebarnya kebodohan dan kebid'ahan. Yang kedua, al-bu'du an syari'atillahi, jauh dari syariat Allah. Jauh dari syariat Allah. Iya, jauh dari syariat Allah. Yang ketiga, tasaddurul jahilina, tampilnya orang-orang yang bodoh. Ya, tasaddur itu tampil. Tampil maksudnya orang-orang yang bodoh itu jadi ulama, jadi ustaz, diustadkan. Faedah hadis. Ya, arahan, bimbingan hadis. Yang kedelapan, fil hadithi dhammun, fil hadithi dhammun lil i'radi an ta'allumil ilmi syar'i wal i'radi anhu bil kulliyati. Di dalam hadis terdapat celaan. Di dalam hadis namun celaan. Di dalam hadis terdapat celaan atas berpaling dari mempelajari ilmu syar'i. Ya, mempelajari ilmu syar'i dan berpaling darinya secara total, dan berpaling darinya secara total. Yang kesembilan, bil kulliyati. Yang kesembilan, al-wajibu ala kulli muslimin an yata'allama minal ilmi ma tusallimu bihi aqidatahu wa ma tasihhu bihi ibadatuhu wa muamalatuhu. Artinya wajib atas setiap muslim, wajib atas setiap muslim untuk mempelajari ilmu
yang dapat menyelamatkan akidahnya, yang dapat menyelamatkan akidahnya, dan membenarkan ibadahnya dan muamalahnya, dan membenarkan ibadahnya dan muamalahnya. Iya, muamalah atau muamalah, hubungan kita dengan manusia. Yang ke-10, wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma jaa bihi bi annahu hudan. Iya, wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma jaa bihi bi annahu hudan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifati ajaran yang beliau bawa, ajaran yang beliau bawa dengan petunjuk. Jadi ajaran yang dibawa oleh Nabi semuanya adalah petunjuk dari Allah. Maka siapa yang berpaling darinya pasti dia akan sesat, itu ya, akan sesat. Yang ke-11, al-insirafu 'anil ilmi lahu asbabun muta'addidatun. Oke, boys. Asyara al-hadithu ila ahammiha wa huwa al-kibru wat-ta'ali wal-i'radu 'anil ilmi raghbatan 'anhu wa zuhdan fihi wa jahlan bi ahammiyatihi. Yang ke-11, berpaling dari ilmu memiliki beberapa sebab. Berpaling dari ilmu memiliki beberapa sebab. Yang terpenting adalah sombong dan angkuh. Dan berpaling dari ilmu, karena membencinya. Karena membencinya. Dan berpaling dengannya, dan atau apa? Tidak. Zudan itu bisa artinya berpaling, bisa artinya apa? Tidak berhasrat, tidak menginginkannya. Zuhud itu artinya tidak menginginkannya, tidak ingin kepada ilmu itu.
dan zuhud padanya, yaitu tak menginginkannya, dan bodoh dan jahil yang belakang. Coba Ragib, coba yang tidak menulis jangan membuat keributan. Astagfirullahaladzim. Ya, ya, jangan buat keributan. Dan bodoh terhadap pentingnya ilmu. Itu ya. Yang keberapa? Yang ke-11. Kemudian yang ke-12, ya ini langsung kepada apanya? Kita meringkas anna kullama jaa bihin nabiyyu, dapat? Yang di tengahnya ambil. Anna kullama jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahuwa min indillahi ta'ala. Bahwasannya seluruh yang dibawa oleh Nabi, seluruh apa saja yang dibawa oleh Nabi itu dari sisi Allah. Kita selesai sampai jam berapa? Sampai 45. Dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekarang kita masuk kepada hadis yang kedua. Ya, hadis yang kedua, halaman 33. Ya, dari Jarir, lihat. Dari Jarir bin Abdullah, halaman 33. Ya, lanjut. iya, hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, halaman 33, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperilaku baik, barang siapa yang berperilaku baik, Repan, barang siapa yang berperilaku baik di dalam Islam, maka baginya ganjarannya, maka baginya ganjarannya. Ya, maka baginya pahalanya. Maka baginya pahalanya. Dan pahala orang-orang yang mengamalkannya sepeninggalnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Dan barang siapa berperilaku buruk di dalam Islam,
maka atasnya dosa yang dia lakukan. Maka atasnya dosa yang ia lakukan dan dosa orang yang melakukannya sepeninggalnya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Apa? Sedikit pun. Ya, kemudian di sini nama Jarir halaman 34. Pulang katanya. Nama Jarir bin Abdullah Al-Bajali Al-Yamani. Tunggu depan aja. Ini terjemahannya ya. Udah pulang kata. Pertanyaan ya. Orang ini mau banyak tanya nih si depan. Ya udah, ini nanti Tunggu depan aja. kita masuk ke ini saja. Ya. Ke irsyadat al-hadis ya. Faedah hadis ya. Cumana? Apa itu? Hah? Tapi sampai 45. Sampai Belum berapa? habis tadi udah lah. Gini aja lah. Hah? 45 atau 40? 45 ya kan? Sampai 45 kan? Iya, ada apa? Maksudnya setelahnya. Ya, maksudnya sebetulnya pokoknya setelah dia lihat ditiru, orang yang menirunya udah dia dapat dosa. Hah? Yang mana? Yang tadi? Apa itu? Sepeninggalnya yang apa? Barang siapa yang melakukan perilaku yang buruk, maka dosanya dan dosa orang yang melakukannya sepeninggalnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sendiri. Ya. Rizky, belum siap nih lagi. Rizky. Ya, coba dibuka halaman 35. Faedah hadis. Ya, ini udah singkat-singkat, diringkas. Ustaz pun sudah meringkas. Ini kita target kita banyak kan. Ya udah sedikit ini. Iya. Ya udah. Jadi kita panjangkan sampai sini. Ada pertanyaan ya, boleh ditanyakan kepada Ustaz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.